Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ambil alih ya, saya MC hari ini karena pembicaranya sangat spesial. Wah, sangat spesial. Nah, hari ini insya Allah full endorfin, janjinya pengisi full endorfin ya, full endorfin. Oke, hari ini kita yang mengisi dari Ahmad Yusuf Abdullah. Beliau sekarang. Beliau adalah lulusan double degree, double degree UNAIR dan STT Al Hadid. Ya, dikenal juga sebagai seorang futuriksus, seorang konten kreator yang karyanya sampai ke Amerika. Wow, tepuk tangan. Yo, betul. Bener kan? Yang kedua adalah pengantin baru. Wah. Kasiranto Saputra. Wah. Saya kenalkan sebagai stand up komedian ya. Padahal aslinya bukan. Tapi Rantau ini akan bawa ke materi yang nanti tak terduga karena dari pengalaman hidupnya sangat penuh lika-liku ya. Pernah menjadi editor, pernah bekerja di perusahaan penjual berhala. Nanti ada disampaikan, gak lucu lagi. Tak spoiler ya. Terus sekarang sudah menjadi seorang karyawan kantoran. Wah. WFH kan, WFH. Oke, itu materi pertama akan menjelaskan tentang komunikasi ya dalam hubungan. Benarkah cukup komunikasi dalam suksesan sebuah hubungan? Nah, nanti akan disampaikan oleh teman kita, panggilannya hari ini jangan ucup ya, Futuriksus. Kita sambut Futuriksus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cahaya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf Abdullah. Ya, teman-teman di sini mungkin kebanyakan udah pada kenal. Mungkin kalau yang belum kenal, saya alumni Ilmu Komunikasi UNER dan Al Hadid, STID Al Hadid Surabaya. Meskipun saya lulusan Ilmu Komunikasi ya, tapi saya lebih tertarik ke disiplin ilmu psikologi sebenarnya. Dan sebenarnya ilmu komunikasi sendiri pun juga akarnya juga dari ilmu psikologi, karena kan komunikasi itu kan perilaku, ilmu psikologi ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Nah, karena saya juga tertariknya di bidang psikologi, di komunikasi khususnya. Nah, hari ini saya akan bahas salah satu topik yang mungkin sekarang juga lagi rame gitu. Dan mungkin kalau teman-teman aktif di medsos, Instagram, TikTok maupun Twitter, rame banget gak sih tentang apa? Tentang toxic relationship. Apa aja sih maksudnya yang bakal saya bahas hari ini? Contoh-contoh kasus yang sekarang lagi yang akhir-akhir ini sering dibicarakan itu apa aja sih? Kayak selingkuh ya, selingkuh, terus KDRT. Jangan dong, jangan. Saya masih mau hidup. Jangan sambung dulu. Ya, KDRT, selingkuh, terus love bombing mungkin ya. Itu mungkin istilah-istilah yang udah nggak asing di telinga kita semua, apalagi di generasi Z ya. Kalau teman-teman punya adik di generasi Z mungkin itu bukan istilah yang asing lagi gitu. Nah, yang hendak saya soroti dari kasus-kasus belakangan ini itu sebenarnya bukan, saya nggak mau jelasin lagi ya apa itu selingkuh, apa itu KDRT, mungkin teman-teman lebih paham sendiri. Cuma yang ingin saya soroti adalah perilaku-perilaku ini itu seringkali justru dianggap normal, dianggap biasa gitu. Bahkan apa ya, saya tuh bolak-balik punya temen yang itu terjebak di kasus-kasus ini gitu. Dia jadi korban KDRT, dia jadi korban kekerasan dalam pacaran, dia jadi korban manipulatif, selingkuh dan lain sebagainya. Nah, mesti denialnya adalah nggak apa-apa, ini cuma masalah komunikasi aja kok gitu.
nggak apa-apa, ini bisa selesai cepat kok. Maksudnya ini nanti dia bakal berubah dan lain sebagainya. Nah, bahkan data dari Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan pada tahun 2020 yang lalu aja itu disebutkan bahwa kasus kekerasan tertinggi di Indonesia itu yang menempati urutan pertama itu justru KDRT, itu 10.000 kasus. Terus yang peringkat 2, 2.000 kasus, itu kekerasan dalam pacaran. Jadi teman-teman yang belum nikah justru itu banyak mengalami juga kekerasan yang peringkatnya kedua setelah KDRT se-Indonesia. Bayangin, kok iso menurut ya? Kok iso dari Mas Robi. Nah, perilaku toksik ini seringkali juga dianggap sebagai bentuk rasa kasih sayang gitu, dianggap sebagai bentuk perasaan cinta, ungkapan manifestasi cinta pasangan kepada pasangannya gitu. Kan teman saya itu kayak nganggap dia itu nggak apa-apa pasangannya kayak gitu itu wajar karena aku ya emang salah mesti kayak gitu. Akhirnya korban itu jadi kayak ngerasa bersalah, nggak pernah dapat validasi kalau sebenarnya ini itu bermasalah kayak gitu. Nah akhirnya rumusan masalah diskusi yang akan saya buka pada hari ini adalah ya benarkah permasalahan toxic relationship ini cuma sekedar permasalahan komunikasi gitu. Dan kalau memang iya hanya sekedar permasalahan komunikasi, komunikasi yang seperti apa yang bermasalah dalam hubungan itu kayak gitu. Nah tapi disclaimer ya, di sini saya berbicara bukan sebagai expert, tapi saya berbicara sebagai orang yang pernah belajar tentang ilmu ini gitu ya, dari buku, dari jurnal maupun diskusi dengan profesional yaitu psikolog maupun psikiater yang pernah saya temui. Nah, ini sampai sini mungkin tergambar nggak sih rumusan masalahnya? Gimana teman-teman? Oke. Nah, menurut ilmu yang pernah saya pelajari, ada dua teori besar dari dua ilmuwan yang saya kagumi sampai sekarang, yaitu dari Bapak John Gottman, yaitu psikolog dari University of Washington, dan yang kedua adalah Profesor Robert Sternberg. Biasanya dia dikenal sebagai pencetusnya teori triangular of love. Nah, kalau katanya John Gottman, ada 4 unsur yang menjadi indikator hubungan itu bisa dikatakan sehat atau enggak. Nah, apa aja 4 unsur itu? 4 unsur yang pertama adalah unsur yang pertama itu safe, secure, seen, dan soothe. Saya jelasin satu-satu ya. Nah, kalau safe itu artinya rasa aman. Ketika kita berada di dekatnya, berada di dekat pasangan, kita itu merasa aman, nggak merasa terancam. Kita merasa dilindungi aja, safe ya kan ya, safety. Nah yang kedua itu secure. Ketika kita berada di dekat pasangan, kita menjalin interaksi dengan dia, kita tuh merasa secure. Mungkin agak abstrak ya, bedanya secure sama safe apa? Kok sama-sama aman gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan safe aman, secure ya aman gitu. Bedanya apa? Nah mungkin biar lebih mudah teman-teman mungkin lebih paham tentang insecure gitu kan. Nah lawannya insecure itu secure. Insecure itu apa kan? Nggak pede. Dia merasa nggak percaya diri, merasa bakal ditinggalin pasangannya karena ada kekurangan ini itu dan sebagainya. Nah secure ya lawan katanya insecure. Dia merasa percaya diri, merasa berdiri sendiri, bisa tanpa maupun dengan pasangannya dia itu masih bisa hidup. Dia percaya akan hal itu. Nah dengan begitu ya dia nggak akan khawatir pasangannya ketika berbuat apapun, ya wes, si penting aku masih bisa hidup dengan atau tanpa pasanganku. Nah dia akan merasa secure atau ya dia merasa percaya diri dengan value yang dia miliki, value yang ada dalam dirinya. Dia akan merasa bahwasanya ya aku layak untuk dicintai dan aku yakin bahwa pasanganku nggak akan ninggalin aku karena ya aku punya value yang nggak bisa didapetin di orang lain kayak gitu. Itu yang kedua, secure. Terus yang ketiga itu seen. Seen itu terlihat, bukan S-I-N ya, S-E-E-N. Seen, terlihat. Terlihat itu gimana? Ya ibaratnya kayak gelasnya rekan kerja ini ya. Gelasnya rekan kerja ini kan bening, terlihat. Kita bisa lihat apa aja yang ada di dalamnya. Ketika air yang diminum Mas Hafsan ini kita tambahi kopi, kita bisa lihat di dalamnya ada kopi.
warnanya berubah. Kita bisa lihat ada kotoran apa aja di dalamnya. Barangkali di situ ada virus, bahkan kita bisa lihat gitu loh. Saking terlihatnya. Saking terlihatnya. Nah, hubungan yang sehat itu yang sin, yang terlihat. Kita merasa terlihat oleh pasangan kita. Kita merasa dipahami. Bahkan ibaratnya kayak sefrekuensi ngono lho bahasane arek Z, generasi Z kanan gitu, sefrekuensi. Kita bisa ngerti apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, bahkan tahu jokes-jokesnya itu mengarah kemana itu kelihatan gitu. Itu kalau pasangan udah klop itu kan gitu kan. Jadi dia ngerasa dipahami, dia ngerasa dilihat. Ketika dia jengkel, pasangannya itu tahu dia jengkel. Ketika dia seneng, pasangannya tahu dia seneng. Terlihat. Dan yang terakhir, S yang terakhir adalah sooth. SOOTHE. Sooth. Itu kalau di bahasa Indonesia kan saya masih kurang bisa menemukan padanan katanya ya. SOOTHE. Nah, itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin mirip-mirip dengan kata tenang, damai, atau nek Buddha itu kayak Zen mood ngono lho. Zen mood, ngerti Zen mood ya. Kayak meditasi, tenang, damai. Jadi ketika kita itu berinteraksi, berkomunikasi, menjalin hubungan dengan pasangan kita itu merasa boles, nyantai, tenang ngono loh. Bisa dibayangin nggak kira-kira? Jadi nggak tension, nggak saling curiga, tapi kayak ngerasa tenang aja gitu. Kita bahkan kan ada studi yang mengatakan bahwasanya saya juga pernah lihat kontennya Dr. Jamie. Beliau itu ngomong kalau misalkan kenapa sih kok kita itu jadi sering ngantuk kalau misalkan berada di sekitar pasangan kita. Nah, itu ternyata karena ada hormon yang bekerja namanya apa? Bukan membosankan. Justru itu menandakan bahwasanya kita merasa sooth, kita merasa tenang, kita merasa aman, tenang. Akhirnya ngantuk kan reaksinya. Kalau misalkan kita merasa nggak tenang, merasa nggak nyantai di sebelah pasangan kita kan akhirnya terjaga terus kan. Bingung. Nah, itu gitu. Nah, itulah 4S dari John Gottman. Safe, secure, seen, dan sooth. Nah, kalau yang kedua, Profesor Robert Sternberg, beliau membuat teori namanya The Triangular of Love. Jadi, seenggaknya cinta yang consummate, yang ideal, yang sehat, itu seenggaknya memenuhi 3 unsur. Yaitu intimacy, compassion, sama komitmen. Nah, intimacy ya kedekatan, keintiman bisa didapat dari hubungan darah, bisa didapat dari hubungan yang lainnya gitu ya, hubungan fisik dan lain sebagainya. Atau ya mungkin bahasa-bahasa love language kalau teman-teman belajar lihat di TikTok di mana kan ada ya pembahasan love language itu untuk menjalin keintiman. Nah, yang kedua itu ada compassionate. Compassionate itu apa? Compassionate itu gairah. Jadi kayak teman-teman kalau punya pekerjaan yang itu menjadi passionnya teman-teman atau passion yang jadi kerjaannya teman-teman, itu kan kayak merasa bersemangat untuk ngerjainnya gitu. Atau misalkan teman-teman punya hobi di bidang musik, jadi gitaris, jadi drummer, itu ketika kita main gitar itu kan seneng banget gitu ya. Nah, sama pasangan yang ideal, hubungan yang ideal itu yang compassionate. Yang ketika kita itu bersemangat ketika bersama pasangan kita. Entah itu kita itu tertariknya gara-gara fisiknya, cantik, ganteng, atau gara-gara kepribadiannya, hobinya sama, dan lain sebagainya. Yang itu bikin kita, wih, iki bidadariku, atau iki cahaya. Orang yang saya idam-idamkan, kayak gitu kan. Nah, itu yang kedua, compassion. Yang ketiga itu komitmen. Ini yang mungkin jarang diperhatikan sama orang-orang yang suka selingkuh ya, komitmen. Dalam hubungan yang sehat itu wajib ada yang namanya komitmen. Nah, komitmen itu beda ya sama janji, beda sama kayak kesepakatan. Kalau cuma sekedar janji, ya aku janji aku bakal melindungi kamu, aku janji bakal hadir bersamamu, ada untukmu setiap saat. Itu bukan komitmen. Komitmen itu janji plus konsekuensi. Jadi kalau misalkan dia berjanji tapi tanpa konsekuensi, omong tok itu jenenge. Kayak misalnya aku bakal melindungi kamu, iya tapi apa konsekuensinya? Apa bukti perilakunya ketika kamu nggak melindungi aku? Apa konsekuensinya?
aku bakal nggak ninggalin kamu. Tapi kalau kamu ninggalin aku terus selingkuh sama orang lain, apa konsekuensinya? Bahkan kan juga ada beberapa psikolog itu yang menyarankan kalau misalkan kita mau nikah, lek iso itu bikin yang namanya perjanjian pranikah. Jadi, lu beneran nih. Lu kalau misalkan kamu nggak berani buat bikin perjanjian pranikah, yo ngapain nikahin dia? Misalnya yo, oh nanti kalau misalkan dia yang selingkuh, yo hartanya 100% milik korban, ngono. Loh, terus nanti dijawab, lo kok enak, ngono. Ya berarti kamu udah merencanakan selingkuh lah, ngono. Iya nggak sih? Kayak gitu. Nah itu janji janji tanpa konsekuensi itu bukan komitmen. Meskipun udah diikat dengan hubungan pernikahan lo ya. Kayak gitu. Apalagi yang belum nikah. Tanpa komitmen juga omong kosong. Nah itu dua teori besar menurut John Gottman dan Robert Sternberg, Profesor Robert Sternberg. Nah, ketidakterpenuhan atas unsur-unsur yang ada, entah itu salah satu, salah dua, ataupun cuma satu aja yang terpenuhi. Nah, itu yang akhirnya menjadi penyebab masalah dalam hubungan. Yang akhirnya hubungan itu menjadi beracun, hubungan itu menjadi nggak sehat. Misal, salah satu unsur, secure. Ketika diri kita itu insecure, kita merasa nggak pede. Yang terjadi apa? Kita merasa takut ditinggalin sama pasangan kita, takut nggak disukai, takut nggak dicintai lagi, gitu. Akhirnya apa? Yang terjadi? Berpotensi untuk melakukan yang namanya perilaku posesif. Kita akan mengekang pasangan kita. Takut nanti kalau di luar ketemu siapa, nanti bakal gimana, gitu kan. Karena kita nggak pede sama diri kita sendiri. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada orang yang posesif, yang salah itu bukan pasangannya, tapi dia sendiri gitu. Yang ada masalah sama dirinya sendiri. Terus apa? Misalkan salah satu unsurnya lagi yang sin. Nggak terlihat. Akhirnya apa? Main nih kode-kodean. Gitu. Kode-kodean itu berbahaya. Nggak nyampein secara langsung kode-kodean. Nggak bisa dipahami lah. Dipikir kayaknya ini enkriptor gitu ya. Emang kita ini ahli enigma ya, memecahkan perkodean zaman penjajahan kan enggak kan ya. Kita itu manusia gitu, butuh yang namanya kejelasan. Jadi lah iso ya, orang yang enggak sin, yang enggak jujur, yang enggak apa adanya kepada pasangannya, ya akhirnya juga bikin hubungan itu juga jadi bermasalah, akhirnya saling berprasangka. Lho ojo-ojo arek iki ngene, ojo-ojo arek iki ngene. Gitu. Dan semuanya termasuk komitmen juga itu yang paling penting. Hubungan tanpa komitmen jadinya apa? Ya itu sembarangan gitu. Dia bakal deketin cewek lain, dia bakal ngechatin cowok-cowok ganteng gitu ya. Itu kan bisa aja. Bisa aja. Bisa aja gitu kan. Bisa aja. Hubungan tanpa komitmen itu begitu. Nah, itulah yang menjadi penyebab kenapa kok hubungan itu bisa beracun, bisa nggak sehat. Karena salah satu atau beberapa unsur yang harusnya menjadi bangunan dalam hubungan yang sehat, yang menurutnya John Gottman itu ada safe, secure, should and sin, dan dari Robert Sternberg itu ada intimacy, compassion, sama komitmen itu nggak terpenuhi. Nah terus ya apa? Bagaimana solusi untuk menghindari itu gitu kan? Supaya kita itu nggak terjebak dalam hubungan yang nggak sehat. Gimana sih caranya? Nah sebenarnya ini yang menjadi rumusan masalah awal itu, iya, hanya masalah komunikasi. Beneran. Hanya masalah komunikasi. Tapi nggak sesimpel komunikasi gitu ya. Komunikasi sendiri, kalau misalkan komunikasi itu adalah hal yang sepele, adalah hal yang simpel, saya nggak akan kuliah 4 tahun. Mulai dari pengantar komunikasi, teori komunikasi, sampai skripsi membahas komunikasi tok gitu. Nah, itu membuktikan bahwa komunikasi itu nggak simpel. Nah, apa sih masalah komunikasi yang sebenarnya jarang dipelajari oleh masyarakat pada umumnya, atau ya mungkin nggak pernah dicontohkan di film-film, di lagu-lagu cinta aja juga nggak pernah gitu. Yaitu komunikasi asertif. Apa itu komunikasi asertif? Komunikasi asertif adalah komunikasi yang berfokus pada diri sendiri. Secara tegas menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Dan membangun batasan. Gimana sih gampangannya gitu ya? Rumusnya itu gampang sebenarnya.
aku merasa atau memikirkan titik-titik-titik saat titik-titik-titik. Jadi misalnya gini, misalkan kita dicuekin sama pasangan kita gitu ya, atau pasangan kita kok nggak ngirim-ngirim chat lu lama sampai 3 jam 4 jam sampai 2 hari ya. Nah, harusnya kita itu untuk mengkomunikasikan apa yang kita rasakan itu dengan asertif. Aku merasa kesepian ketika kamu nggak ngirim kabar ke aku. Nah, akhirnya komunikasinya nggak komunikasi tuduhan, nggak komunikasi judge. Iya nggak sih? Nah, dengan begitu kita itu fokus kepada diri kita sendiri, kita nyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Dengan begitu akan menimbulkan suasana yang nggak mencegah, seenggaknya begitu, nggak menuduh, nggak beda kan kalau misalkan tone-nya gini, kamu kok cuek, kamu main sama wanita lain ya, lu kan udah beda ya, yang diterima sama pasangannya, lu kok ngene. Tapi kalau misalkan kamu kemana aja, gitu, aku 2 hari ini merasa kesepian ketika kamu nggak ngasih kabar ke aku, beda tone-nya, gitu. Apapun, ketika kita merasa pasangan kita kok ada gak benernya gitu ya, aku berpikir kamu kok kurang teliti ya dalam mengerjakan hal ini gitu ya. Dibanding gini, kamu kok teledor gitu, beda gitu. Kamu kok sembrono, kamu kok teledor gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi kalau misalkan kita nggak asertif, ya akhirnya pasangan akan merasa nggak safe, pasangan akan merasa nggak aman berada di dekat kita karena akan dituduh terus, akan merasa dijudge, dan kayak gitu akhirnya bikin pasangan juga merasa bersalah. Dan apa yang terjadi? Yang merasa insecure, value, dia merasa nggak punya value di mata pasangannya, dia akan merasa dirinya itu kurang di depan mata pasangannya kayak gitu. Dan juga kalau misalkan kita nggak asertif, kita juga akhirnya nggak seen, nggak terlihat. Pasangan kita mana tahu kita ngerasa kesepian kalau kita nggak bilang. Pasangan kita mana tahu kita merasa seneng kalau kita nggak bilang, gitu. Kan kadang kan juga bahasa tubuh juga bisa dimanipulasi. Kita senyum-senyum tapi sakjane nang jero dada lara ati. Kan nggak ngerti. Nah, itu begitu. Nah, itu. Jadi yang pertama itu komunikasi yang asertif. Itu menurut saya. Kalau bisa kita dalam mengkomunikasikan apapun kepada pasangan kita itu secara asertif. Kita sampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan secara tegas. Dan kadang juga lek iso kasih batasan gitu ya. Batasan itu apa? Boundaries. Jadi ojo sampai kita itu terlalu kasih batasan, ojo sampai kita itu terlalu mengekang perasaan pasangan kita, perilaku dia. Nah, kita perlu ngasih batasan cukup untuk diri kita aja gitu. Karena yang penting itu diri kita nggak bisa ngontrol dia. Gimana ya? Kan sebagaimanapun kita mengontrol pasangan kita, dia itu masih punya free will gitu loh. Dia masih punya kehendak bebas. Dia mau ngelakuin apa aja, itu keputusannya aja, terserah pasangan kita. Jadi kita tetap perlu ngasih batasan yang jelas. Yang penting diri kita aja gitu, prioritasin diri kita. Nah, karena kita perlu memprioritaskan diri kita, saran yang kedua, kalau bisa, jika teman-teman punya luka di masa lalu, ya disembuhkan dulu sebelum menjalin sebuah hubungan yang baik. Kenapa? Karena luka di masa lalu itu lumayan ngefek ya, teman-teman. Misalkan ini salah satu contoh aja, saya nggak akan menjelaskan panjang lebar karena sebenarnya banyak banget jenis-jenis trauma, jenis-jenis luka di masa lalu, inner child dan sebagainya, itu kalau dibahas panjang. Salah satu contohnya misalkan kita dulu di masa lalu pernah disakiti oleh mantan kita misalkan. Kita pernah diselingkuhin atau kita pernah ya apapun lah ya, kita disakitin apa bentuknya macam-macam gitu kan. Atau kita pernah dikerasin dan lain sebagainya. Ditinggal tanpa sebab, ghosting gitu. Nah, kita punya trauma itu. Nah, gimana Mas? Nah, akhirnya
Kalau misalkan kita belum kalau kita misalkan belum sembuh dari luka masa lalu, yang terjadi adalah kita akan menyamakan orang di masa lalu dengan yang baru. Kita akan menganggap orang yang baru ini seperti orang yang lama gitu. Padahal ini adalah orang yang jelas-jelas berbeda, latar belakangnya berbeda, KTP-nya berbeda gitu kan ya. Bahkan bisa jadi agamanya berbeda. Waduh, susah. Dunianya berbeda. Maksudnya adalah ini adalah orang yang completely different. Dari latar belakang yang berbeda, kepribadian yang berbeda, bahkan bisa jadi hobi, kesukaan yang berbeda. Nah, kadang kalau kita belum bisa menyembuhkan luka kita di masa lalu, kita nggak sadar, kita menyamakan dia dengan orang yang di masa lalu. Akhirnya kita memperlakukan dia yang baru ini sama seperti orang yang ada di masa lalu. Padahal dia nggak melakukan dosa apa-apa, kita curigai. Ketika dia keluar, kita kekang, nggak boleh kemana-mana, dan lain sebagainya. Malah ya, kalau ini dari sudut pandang orang yang diposesifin, rasa orang diposesifin itu bukan ngerasa malah kayak disayang, tapi justru malah kayak ngerasa dikekang, dan akhirnya kayak ibaratnya karet. Semakin dia itu ditarik, semakin lama akan jadi putus. Nah, kalau putus sudah nggak ada rasa, ya itu sih berbahaya kok. Malah ya jadinya lebih berantakan lagi. Ya kalau masih pacaran, putus aman, lalek nikah. Gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman, sebagai penutup, kunci hubungan ya memang salah satu yang terpenting adalah komunikasi. Bahkan tapi komunikasi sendiri itu ya bukan hanya gitu ya. Komunikasi itu bukan hal yang sepele. Komunikasi asertif yang saya sebutkan rumusnya itu cukup begitu aja. Itu aja belum banyak yang bisa terbiasa ngomong kayak gitu. Kadang refleks kita ketika pasangan kita atau suami atau istri telat pulang, nang dia ya kan, baru itu kondi kan ngono kan cara ngomongnya. Padahal kan enak misalkan kita sampaikannya dengan cara yang asertif gitu. Nah, saran saya belajarlah menjalin hubungan berlandaskan ilmu ya guys ya. Apapun karena memang seharusnya itu dilandaskan oleh ilmu, termasuk hubungan. Kalau saya sebagai orang Islam, saya meyakini Allah saja menyuruh kita untuk melandaskan segala sesuatu itu berdasarkan ilmu gitu kan. Seperti yang di surat Al-Isra ayat 36. Karena sesungguhnya inna sam'a wal basar wal fu'ad gitu. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran hingga hati nurani kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau misalkan kita menjalin hubungan terus tanpa ada dasar ilmu, terus kita mengalami masalah, terus malah jadi abusif, malah melakukan kekerasan, ya tunggu aja nanti di akhirat bakal dimintai pertanggungjawaban gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, belajarlah menjalin hubungan berdasarkan ilmu, jangan dari lagu, film apalagi drakor ya, itu sangat fantasi sekali. Ya cukup dinikmati saja, tapi jangan ditiru. Kalau nggak tahu atau kesulitan, ya hubungi atau konsultasilah kepada yang ahli atau profesional seperti psikolog atau psikiater. Bisa kok ada layanan di psikolog itu konsultasi partner, konsultasi hubungan. Jadi kita bisa datang berdua dengan pasangan kita untuk konsultasi di psikolog, itu ada sebenarnya layanannya. Terapi partner namanya, terapi pasangan. Nah, bukan lihat tabel zodiak, kuis online, atau ikut seminar abal-abal. Nah, itu dari saya, mungkin dari sini saya membuka ruang tanya jawab. Yang mau tanya? Satu, ada lagi? Oke. Yang tanya yang paling pengalaman ini, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pengalaman ya, cuma emang saya kan juga saya punya akun media sosial ya, sering saya tuh sering ya, bahkan sering dan seringnya banget jadi mitra curhat gitu. Jadi kayak, Mas aku pengen curhat, ada apa? Oh gini. Nah sekarang ini dia ini sebenarnya agak malu, cuma ya gak apa-apa, aku hanya menyampaikan isi hati seseorang gitu. Jadi kayak gini ya. Ini yang gak enak, gak usah. Jadi ya nama tengah tak usah lah. Udah. Jadi dia ini sebenarnya memang lagi tidak merasa berpacaran. Jadi kayak yang menjadi teman dekat gitu sama seseorang. Dia kayak merasa kayak aku nyari calon atau enggak, masih nyari dulu kan. Apalagi dia ketahuan introvert sih. Dia kayak mau mulai hubungan aja agak gitu, akhirnya ketemu ini ya ini terus.
Terus sini kan aku bahas yang ceweknya ya. Terus si cowoknya ini kayak kok ini deket ya, kok enak ya, kok adem ya. Jadi kan masa itu kayak seneng ya, bahasa gue ini mendapat tanda-tanda kok seneng ya, jadi kayak waduh ini terus gitu. Nah itu sinyal lah. Nah itu gitu. Udah gitu. Terus, nah ini kok aneh, si laki-laki ini bukannya menganggap dia ini kayak calon atau gimana, entah kenapa dia tuh jadian sama perempuan lain. Nah itu loh, perempuan lain. Iya laki, nah iya sama perempuan lain. Nah singkat cerita itu mendadak yang awalnya perempuan awal tadi itu akun IG-nya diblokir sama si laki-laki sama perempuan lain itu. Loh kok aneh gini, maksudnya kok diblokir kan macam apa ya, akrab gimana loh, kok tiba diblokir. Dia kan juga kaget kan, nangis, akhirnya curhat ke saya, ya gimana ya, paling nggak tahu mungkin lagi mesra-mesra masa diganggu sama yang bukan hubungan, akhirnya mending diprotektif anu aja, diblokir atau gimana gitu kali. Ya udah kan nggak apa-apa kan, kamu nggak ada ruginya gitu. Mungkin dianya aja kayak kasihan kok nggak bisa silaturahmi atau gimana ya. Lah gimana orangnya udah apa, udah seneng sama yang ini, kamu udah gone ya udah selesai gitu loh. Nah kira-kira gimana sih kamu menyikapi fenomena seperti ini? Ya, terima kasih. Nggak tahu. Oke, mungkin tak tambah ya. Maksudnya mungkin bukan menyikapi, tapi kira-kira kenapa kok laki-lakinya begitu? Itu sih lebih tepat kayaknya. Kenapa kok laki-laki? Kira-kira faktornya apa? Ini saya menjawab berdasarkan ya, terima kasih Mas Hafsan atas pertanyaannya ya. Jadi saya mencoba untuk memahami pertanyaannya dulu. Jadi kronologisnya si cowok ini dekat sama si cewek. Awalnya gitu ya. Katakanlah A dan B. A dan B ini dekat. Terus malah A ini jadinya sama C. Sebelum A dan B ini saling menyatakan rasa. Iya, oke. Udah PDKT tapi nggak jadi merasakan rasa, terus malah jadinya sama C gitu ya. Oh, yang deketin yang C dulu atau yang B dulu? Oh, B deketin. Jadiannya sama AC. Sing B diblokir sama A. Sama C. Ini aku menjawab bukan sebagai kapasitasnya, bukan sebagai ahli ya guys ya, tapi sebagai orang yang menjelaskan teori tadi gitu ya. Ya, kalau menurut analisis singkat saya dari teori yang tadi saya sampaikan, itu kan belum termasuk pasangan ya. Belum termasuk pasangan. Dan kalau dalam hubungan itu kan tadi itu ya, unsur-unsurnya harus semuanya udah terpenuhi dulu gitu. Nah, salah satu unsur dalam kasus ini yang belum dipenuhi oleh A dan B adalah komitmen. A dan B belum menjalin komitmen. Kayak gitu. Nah, dan yang kedua adalah kesalahannya menurut saya itu adalah karena baik A maupun B yang merasa disakiti tadi, itu dia tidak asertif terhadap A, kan gitu kan ya. Kalau misalkan si B itu asertif, dia menyampaikan apa yang dirasakan dan dipikirkan kepada A, katakanlah ditolak, nggak akan jadi problem gitu loh. Problem. Enggak, tapi seenggaknya jelas. Karena gini loh guys, saya itu pernah belajar namanya di otak kita itu yang paling berperan paling besar itu otak primitif kita justru. 70% kita itu dikendalikan oleh otak primitif kita atau disebut sebagai limbic system. Jadi otak rasional kita itu cuma bekerja nggak sampai 20% malahan. Sisanya itu limbic system. Limbic system itu yang berfungsi kayak otak animal gitu, otak hewan. Jadi sebenarnya kita kan ya kingdom animal kan ya, kita homo sapiens gitu ya. Nah, otak kita itu cara bekerjanya adalah cara bekerja pola. Otak kita itu akan merasa tenang, merasa aman, merasa nyaman ketika dia itu bisa menemukan yang namanya pola, bisa memprediksi sesuatu yang akan terjadi. Nah, kalau misalkan dia itu tidak bisa membaca apa yang akan terjadi ke depan, dia tidak bisa membaca apa yang polanya seperti apa ke depan, nggak ada informasi, nggak ada data, otak itu akan merasa bingung.
Nah, oleh karena itu tadi kenapa saya menyarankan komunikasi itu yang asertif. Seenggaknya otak kita tuh tahu kejelasannya seperti apa. Kalau misalkan ditolak, berarti pola ke depannya adalah ya nggak usah hubungan lagi. Kayak gitu. Tapi kalau tidak ada kejelasan sama sekali, ya itu yang bikin dia itu mungkin merasa sakit ya. Karena otaknya sendiri dia bingung, nggak ada pola yang bisa ditebak. Sama perasaannya sama seperti orang yang digantung, orang yang di ghosting, kayak gitu. Itu begitu sih. Kalau itu menurut saya begitu. Mas Putra, Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, mau apa ya? Tanya ya. Eh, kalau kalau menurut tadi kan pasangan itu kan kalau nggak apa jenenge nggak ada hubungan, itu nggak cocok maksudnya. Moro-moro nggak jadi yo putus kok ceritoi Mas Hafsan iki mau ya. Gak cerai Mas Hafsan ya, moro-moro putus. Tapi walaupun sing jadi pun ya, katakanlah kepelaminan kan ya, sudah punya momongan. Kan kudune kan wis trek kan. Ini kan secara teori Anda itu kan aku wis cocok rek ngono. Aku wis komitmen oh kayak aku cocok, oke aku rabi kan ngono sih. Logikane kan ngono, cocok wis bener-bener rabi, habis suwe wis duwe anak. Kok kan ngono sih, secara komunikasi cocok, hobi cocok, lane cocok ke pelaminan yo. Pas pelaminan, saya cocok tapi kok moro-moro ana kejadian ajenge ternyata ternyata dikon beling ngono kan yo. Yo KDRT lah intinya kan, KDRT keseruan dalam rumah tangga kan yo. Itu kenapa? Padahal pas pasangan itu apa baik-baik saja komunikasinya cocok. Apakah mereka berdua aktor dan aktris profesional kan yo? Bakat terpendam memalsukan identitasnya pas ke pelaminan baru ke ekspos atau gimana kan gitu sih logikanya. Soalnya kalau kayak secara teori itu mau kalau awalnya cuma ke pelaminan tapi ujung-ujungnya cerai itu kan kayak ngomong ya ini cuma putus cuma tertunda aja gitu kan gitu sih. Nah menurutmu itu apa yang salah gitu? Maksudnya pas awalnya kan cocok kok tiba-tiba putus gitu. Kan ada gitu. Itu kenapa gitu. Soalnya kan nggak mungkin dong awalnya nikah tapi belum klop kan gitu kan. Terima kasih Mas Rantau atas pertanyaannya, bagus bagus banget ya pertanyaannya. Karena memang justru ini yang menjadi latar belakang materi saya gitu ya. Apa banyak banget pasangan yang itu kelihatannya fine-fine aja, baik-baik aja. Karena memang oleh masyarakat dan mungkin oleh dia nggak merasa ada masalah, yang padahal mungkin salah satu unsur dari teori yang saya sampaikan itu nggak terpenuhi gitu. Meskipun dia terus akhirnya memutuskan untuk menikah. Dan sekarang begini teman-teman, di Indonesia ya khususnya dan juga di seluruh dunia mungkin, pernikahan itu nggak apa ya, banyak kasus pernikahan itu justru malah nggak karena dia itu klop sama pasangannya, banyak ada gitu. Entah itu karena dijodohin kan ada ya, terus karena pernikahan politik juga ada juga kayak memang ada yang barusan terjadi itu kan kasus perkosaan, korban dipaksa nikah sama pelaku, ada yang kayak gitu. Apakah itu yang dinamakan dengan klop sebelum nikah gitu. Nah kadang kita itu masalah-masalah yang kayak gitu aja kadang masyarakat itu menganggap itu sebagai hal yang normal loh ya kan gak apa-apa daripada anaknya jadi anak haram gitu kan hasil korban perkosaan, tapi itu kan keji. Dia nikah bukan atas dasar kemauannya dia sendiri gitu loh. Nah akhirnya apa yang terjadi? Ya nggak mau lah dia asertif sama pasangannya. Kan dia udah jadi korban. Pasti pola komunikasinya juga komunikasi yang nggak asertif. Dia merasa terancam, merasa nggak aman bersama pasangannya. Itu begitu. Nah permasalahan-permasalahan yang besar kayak gitu aja itu masih dianggap normal sama masyarakat, masih dianggap biasa. Apalagi kita yang kadang menganggap bahwasanya ya posesif itu biasa lah, itu kan masalah komunikasi aja kayak yang saya sampaikan di latar belakang tadi gitu kan. Apalagi masalah-masalah yang nggak terlihat kayak gitu, apa yang saling tuduh, yang saling judge gitu kan. Nah itu bisa jadi begitu. Kita kan juga nggak bisa melihat pikirannya orang ya, apakah dia tuh benar-benar ngerasa aman ketika sama pasangannya. Kan ada ya, kalau
kalau dokter Jamie dan saya tuh juga dulu pernah konsultasi ke psikolog di rumah sakit Manyar Medical Center, itu beliau menyebutkan bahwasanya ada salah satu pola hubungan itu yang namanya investasi gitu. Dia menganggap pasangannya itu sebagai investasi. Akhirnya dia menganggap apa aja yang dia udah lakuin ke pasangannya selama ini, apa yang udah dia berikan ke pasangannya selama ini, itu sebagai investasi. Rugi dong kalau misalkan aku putus sama dia. Lah ada yang begitu. Akhirnya bukan atas dasarnya bukan rasa cinta gitu ya. Bukan atas compassion, bukan intimacy, bukan komitmen. Akhirnya apa? Ya investasi aja. Dia ngerasa eman sudah sejauh ini. Dia ngerasa eman sudah banyak mengeluarkan uang, tenaga, waktu. Akhirnya ketika mau mengakhiri hubungan, yo ngerasa eman, nggak mau. Bukan berarti dia masih cinta, enggak. Ada yang kasusnya seperti itu. Nah akhirnya ketika dia nikah, yang kata orang-orang kok iso nikah kan kudune wis klop, gak mungkin gak nikah wis klop dua anak kok moro-moro pegat, gak mungkin lah ngono. Nah nyatanya banyak yang orang-orang itu ya punya anak juga karena nggak atas konsen pasangannya itu juga bisa gitu. Konsen itu apa? Saling setuju. Jadi bahkan dalam hubungan suami istri pun itu untuk melakukan hubungan seksual itu juga perlu konsen, perlu persetujuan dari pasangan. Kalau nggak gitu akhirnya apa? Ya nggak sin. Kalau misalkan pasangannya ngerasa nggak nyaman, tapi dia nggak bilang, lama-lama mendem. Sebenarnya dia nggak pengen punya anak dulu, ada pertimbangan apa, tapi nggak disampaikan secara asertif kan juga bisa kayak gitu ya. Tapi malah punya anak, malah kejerat masalah ekonomi, dia nggak siap melahirkan anak, baby blues dan lain sebagainya, kan bisa aja banyak faktornya gitu. Jadi nggak mesti orang menikah itu mesti karena klop, terus mesti karena atas dasar cinta aja, nggak mesti ya Mas Rantau. Itu begitu. Itu kalau menurut saya gitu sih. Gimana? Barangkali teman-teman ada yang masih dibingungkan. Oke, cukup. Nah, ini tadi saya membuka Q&A di Instagram kepada pembicara. Ada dua sih pertanyaannya, cuman satunya mungkin belum cocok untuk materinya, mungkin kedepannya saja. Nah, yang pertama ini inisial ZZ. Dia kepo, ini kepo sih ini. Pertanyaan kepo. Bagaimana ini ya, lebih ke bagaimana Anda menerapkan teori ini ke kisah Anda dalam berhubungan. Apakah ada kendala-kendala ataukah lancar saja gitu. Mungkin bisa spill 1-2 kasus. Siapa ini ZZ? Ya sebelumnya saya ingin menyampaikan saya agak ngerasa nggak nyaman kalau misalkan saya menceritakan masalah pribadi saya gitu ya. Cuma selama ini alhamdulillah dan insya Allah ya saya sudah menerapkan seenggaknya komunikasi asertif kalau misalkan sama pasangan saya. Jadi kan kalau dulu sebelum saya mengenal ilmu ini gitu ya sama mantan saya itu, kalau misalkan saya itu ngambek atau misalkan saya itu ngerasa jengkel, saya tinggal, saya off, nggak muncul di chatnya dia, nggak muncul di IG-nya dia, kadang juga masang foto profil hitam gitu. Ya maksudnya ghosting lah ya, pernah dulu. Nah itu akhirnya menimbulkan masalah karena membuat pasangan saya dulu itu akhirnya jadi ya bertanya-tanya ada apa gitu ya. Nah kalau sekarang karena saya sudah tahu teorinya, seenggaknya saya kalau ada apa-apa menyampaikannya secara asertif. Termasuk kalau misalkan saya butuh waktu sendiri untuk nggak ngechat dia, itu ya disampaikan. Saya butuh waktu berapa lama, kapan baliknya, itu harus tahu dia. Berhak tahu. Kalau nggak gitu dia akan merasa nggak aman lagi. Dia akan merasa yang insecure gitu. Jangan-jangan aku ditinggal kayak gitu. Nah, supaya tidak menimbulkan perasaan itu, supaya jadi secure, jadi safe, ya disampaikan aja. Aku ngerasa mangkel ketika kamu tadi begini dan aku sekarang lagi butuh waktu untuk nggak ngechat kamu dulu. Sampai kapan? Misalkan nanti malam atau
besok pagi. Nah, itu harus jelas. Itu sih yang selama ini saya terapkan dan yang diterapkan oleh pasangan saya. Jadi kadang itu pasangan saya kalau juga marah juga gitu. Jangan jangan ngobrol dulu, aku lagi gak stabil, lagi emosiku lagi gak stabil. Nanti aja kalau udah stabil kita ngobrol lagi gitu. Gitu. Kalau itu sih yang selama ini saya terapkan, alhamdulillah works kok. Cuma apakah hubungan saya nggak ada masalah? Ya banyak. Namanya juga manusia gitu. Kadang ya respon-respon refleks-refleks zaman dulu ya masih kebawa gitu di masa sekarang. Cuma kalau misalkan ada kayak gitu, ya kita obrolin lagi secara asertif. Terus mulai bangun komitmen lagi. Kalau misalkan hal tersebut terjadi lagi, apa yang harus kita lakukan bersama? Nah itu diomongin lagi. Gitu. Terima kasih Yusuf Abdullah atas materinya. Tidak hanya opini ya, tapi berdasarkan teori ilmu ya, dengan sehingga nanti penerapannya dan pengalaman dari penerapannya bisa langsung disesuaikan dengan konteks masing-masing. Nah, itu begitu. Oke, terima kasih Yusuf. Saya akan kembali ke tempat. Oke, mungkin saya ingin sedikit memberikan sudut pandang. Jadi kalau di sini kalau kepinginan saya pas membuat acara ini itu kita dalam melihat suatu tema atau masalah itu pasti ada dua sisi ekstrim terkadang ya. Ada yang terlalu kanan, ada terlalu kiri, gitu kan. Misalkan kayak kemarin kan saya nyampaikan materi perempuan dan laki-laki. Kadang kan ada ekstrim yang pro laki-laki, ada yang pro perempuan gitu kan. Nah, saya tuh pengen itu materinya itu teman-teman bisa menilai dari semua aspek sudut pandang sehingga akhirnya itu tidak ada lagi yang menjudge secara ekstrim bahwasanya berbeda itu salah kan. Nah, selama itu dia ada alasan, ada pertanggungjawaban, kadangkala cuma beda selera, bukan beda secara inti ya. Nah, itu begitu. Nah, sama seperti topik-topik kayak hubungan begini, mungkin ada yang mungkin merasa, oh ini tuh masalah sensitif hubungan. Kayak kemarin bahas masalah uang juga begitu. Oh, ini masalah uangnya sensitif gitu kan. Jangan dibahas gitu kan. Menurut saya ya nggak apa bahas aja gitu kan. Nah, supaya kita tahu bahwasanya ada pandangan yang berbeda terhadap suatu hal tertentu itu.